Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, adik-adik Menti ya. Ini semuanya angkatan 2021. Iya. Atau ada yang 2020, Mas Dimas? Mayoritas 2021. Mayoritas 2021 ya. Baik. Ya, saya izin share screen. Apakah terlihat slide saya? Terlihat. Ya, Lihat, baik. Bu. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, dan walaupun dalam kondisi pandemi ya, jadi kita bertemu mentoring ini secara online ya, melalui Zoom meeting ini. Ya, semoga diberi bagi yang sakit diberi kesembuhan dan kesehatan dan dapat beraktivitas kembali. Ya baik, adik-adik Mente ya, di sini saya perkenalkan diri terlebih dulu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Dimas ya. Saya Dini Atina Pastara, di ITS ini sebagai dosen di Teknik Informatika ITS. Ya. Jadi saya diamanahi ya untuk memberikan materi tentang etika bermedia sosial ya, karena tentang medsos begitu ya, yang mungkin tidak asing lagi ya buat adik-adik semua ya. Jadi tentunya pasti memiliki media sosial ya, atau mungkin ada yang tidak punya media sosial di sini. Silakan. Mungkin ada yang tidak memiliki media sosial. Mungkin bisa resen ya kalau misalnya ada yang tidak punya. Saya yakin pasti punya semua ya di sini ya, tidak ada yang tidak ya, termasuk adik-adik apa namanya, bahkan ada yang bayi baru lahir pun sudah punya gitu ya akun media sosial gitu ya, untuk keseharian ya, untuk kegiatan atau mungkin aktivitas ya, itu direkam semuanya, diinformasikan gitu ya. Jadi kita sebagai manusia begitu ya, makhluk sosial yang tentunya tidak lepas dari kehidupan sosial bersosial kita antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tentunya kita tidak lepas dengan namanya etika gitu ya. Jadi bagaimana kita berbicara dengan orang lain, bagaimana kita berinteraksi gitu ya. Karena tentunya ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang memiliki perasaan, memiliki hati yang mungkin penerimaannya berbeda dengan kita gitu ya. Menurut kita mungkin ini baik ya, tetapi menurut orang lain bisa jadi itu tidak sopan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, oke. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi bisa bisa jadi penerimaan orang lain akan berbeda. Apa yang kita prasangka pun berbeda gitu ya. Apa yang ingin dituliskan seseorang itu tentunya akan berbeda ya ketika dalam tulisan. Ya, misalnya ini seharusnya biasa-biasa saja begitu ya. Tulisan tersebut malah tambah dibesar-besarkan sehingga jadi ada apa namanya,
terjadi pertengkaran ya, karena hal biasa sebenarnya gitu ya, yang dimaksud tulisannya netral ya, tapi tambah dibumbui ini itu sehingga jadinya terjadi pertikaian seperti itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai, perlu kita lakukan dengan cara beretika dalam bermedia sosial seperti itu. Ya, baik. Nah, teman-teman di sini pasti tahu ya tentunya ya adik-adik di sini bahwa dengan menggunakan sosial media tentunya kita dapat ya meningkatkan bagaimana kita berpikir gitu ya, tingkat berpikir kita ya, tentunya akan meningkatkan hal itu gitu ya. Jadi menambah wawasan karena kan banyak sekali ya di media sosial misalnya terkait belajar bahasa misalnya ya. Tentu dengan melihat itu sedikit banyak kita akan membaca gitu ya. Membaca misalnya oh ini ada misal drama Korea misalnya ya. Drama Korea kemudian ada tulisan Koreanya. Nah, tentunya kita akan berusaha, oh ini apa sih artinya begitu ya, cara bacanya bagaimana, nah seperti itu. Jadi kita sedikit banyak akan tahu, ya, oh ini adalah tulisan Korea, oh mungkin ada bahasa Arab ya, dan mungkin juga ada bahasa Jepang dan lainnya, gitu ya. Jadi sedikit banyak kita akan belajar, atau mungkin dari terlihat DIY gitu ya, banyak sekali ya kadang ya. Saya di Instagram itu kan banyak sekali ya DIY ya untuk membuat sesuatu dan bisa diterapkan sendiri gitu ya, membuat sendiri di rumah. Nah, ini kita bisa melihat dan tentunya akan meningkatkan tingkat dan cara berpikir kita. Dan juga ketika berinteraksi, ya kadang kita saling melakukan komen gitu ya, mengomentari sesuatu. Kita mengomentari sesuatu, ada satu pembahasan misalnya terkait vaksin, ya misalnya terkait vaksin. Oh di sini keluar vaksin baru, bagaimana pengaruhnya, bagaimana efek positifnya, negatifnya seperti apa. Nah, kita akan berusaha berkomentar begitu ya terhadap vaksin itu, dan juga ada informasi misalnya dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi halal tidaknya misalnya seperti itu ya, kemudian dari sisi mungkin aman tidaknya ya, bagi tubuh kita gitu ya dan sebagainya, dan di situ kita akan mempelajari itu, kita akan mendapatkan ilmu tersebut ya, karena kan banyak sekali ya ada vaksin ya, jenis-jenis vaksin ya, ada Sinovac, kemudian ada AstraZeneca, kemudian Pfizer, ada Moderna, banyak sekali, dan apa kelebihan dan kekurangannya, dan di situ kita bisa berpikir, bisa menambah wawasan kita ya. Kadang ada yang mungkin ada pilihan seseorang yang tidak melakukan vaksin karena mungkin kehalalannya gitu ya. Kemudian ada juga yang ini demi kesehatan gitu ya, demi kesehatan kita, dan tidak ada solusi yang lain gitu ya. Dari MUI pun juga menyebutkan juga ya, jadi kalau misalnya kita dengan vaksin ini bisa menyelamatkan banyak orang gitu ya, lebih mudorotnya tuh lebih kecil ya, lebih kecil mudorotnya, maka itu yang dipilih dibandingkan yang mudorotnya akan besar, akan merugikan orang yang lain kalau misalnya kita tidak vaksin dan sebagainya. Nah, itu jadi beberapa pro kontra ya yang terjadi, dan kita bisa menganalisa itu, kita bisa mengolah pikiran kita, bagaimana cara berpikir kita untuk menangani hal itu, dan banyak sekali ya, dan banyak sekali masalah-masalah yang ada yang mungkin kita dapat menyelesaikannya dengan cara melalui sosial media ini, karena banyak sekali topik yang dibahas gitu ya.
Jadi tergantung dari adik-adik sendiri yang mungkin yang memilih, oh mungkin saya tertarik dengan seni, saya tertarik dengan olahraga, tentunya itu yang akan dibaca ya dan dilihat seperti itu. Ya, kemudian seperti yang disampaikan tadi ada beberapa bahwa sosial media ini akan mempengaruhi ya, akan menunjukkan bahwa ini loh saya gitu ya, ada saya gitu ya, eksistensi ya, ini untuk menunjukkan oh ini saya hobinya apa misalnya masak begitu ya, kemudian suka apa traveling dengan mencoba makanan dari berbagai daerah gitu ya, kuliner dan sebagainya ya, jadi tahu bahwa saya seperti ini ya, sehingga dikenali oleh orang lain gitu ya. Nah, kemudian dari sosial media ini kita juga akan mendapatkan perhatian, mendapatkan dan memberikan perhatian ya dengan teman-teman kita, atau mungkin yang kita apa namanya berteman secara online gitu ya, secara virtual. Oh itu berteman hanya sekedar oh karena memfollow saya, mungkin seperti itu ya, atau bukan benar-benar teman di dunia nyata gitu ya. Jadi secara virtual, tetapi memberikan support, perhatian dan sebagainya. Tentunya sosial media ada di situ gitu ya. Dan adik-adik saya yakin pasti mendapatkan hal itu gitu ya. Kemudian berpendapat, bagaimana kita berargumen, memberikan pendapat untuk permasalahan mungkin dari teman kita gitu ya. Jadi kadang ada seseorang yang menceritakan masalahnya itu di sosial media ya, menceritakan masalahnya untuk mencari solusi, ya mungkin seperti itu ya, sehingga perlu pendapat dari orang lain. Kemudian sebagai komunikasi dan sosialisasi, ini tentu saja ya, karena di lingkungan sosial media ini sangat besar sekali ya, sangat besar sekali, baik tidak hanya dari Indonesia maupun bisa juga di seluruh dunia gitu ya. Jadi yang membaca postingan kita, yang membaca komentar-komentar kita itu tentunya yang tidak hanya dari Indonesia saja, tidak hanya dari lingkungan kita saja gitu ya, tapi juga dari seluruh dunia. Yang tentunya ini ada komunikasi di antara lingkungan area di sosial media ini. Ya. Kemudian menumbuhkan citra. Nah, dari sini tentunya ketika kita berkomentar, kemudian ketika kita melakukan memposting sesuatu, tentunya orang-orang akan berpikir gitu ya. Oh, ternyata si A ini suka masak begitu ya. Mungkin spesialisnya adalah memasak baking kue gitu ya, misalnya ya cake gitu ya. Jadi akan menumbuhkan citra, oh ternyata bagus ya hasil masakannya dengan digarnish dan sebagainya gitu ya, dihias. Oh ini bagus ya, kreatif ya anak ini gitu ya. Jadi ada menumbuhkan citra, atau mungkin oh ini suka olahraga, suka misalnya yoga misalnya, atau mungkin suka seni dari musik ya, main gitar ya, suka ciptakan lagu ya, di situ akan menumbuhkan citra ya. Dan tentunya ada beberapa kelompok yang pasti akan menyukai gitu ya, menyukai pro kontra juga gitu ya, misalnya apa yang kita lakukan misalnya di posting dan sebagainya itu ada pro kontranya ya, karena apa yang dilihat tentu akan memberikan prasangka-prasangka, maksudnya akan memberikan pendapat yang berbeda-beda gitu ya, apa yang dari yang kita posting ya, bisa seperti itu ya, pemikirannya tentunya akan berbeda. Tentunya pasti akan menambah wawasan karena dari berbagai belahan dunia ini banyak sekali
hal-hal yang bisa kita cari, kita temukan gitu ya, yang mungkin kita belum pernah ya, kita belum pernah tahu. Oh ternyata ada misalnya dari National Geographic gitu ya, ada ini ada binatang langka gitu ya, yang mungkin tidak ada di Indonesia tapi di luar sana ada gitu ya, di unik ya, belum pernah ditemui. Nah, jadi ada tambahan wawasannya. Kemudian ajang untuk berprestasi. Ya, di sini banyak sekali beberapa ya mungkin kalau misalnya kita lihat di influencer ya. Jadi influencer misalnya mengadakan perlombaan atau satu yayasan atau satu perusahaan ya ingin memberikan informasi, oh di sini ada kompetisi. Tentunya akan diinformasikan melalui sosial media karena lebih cepat tersebarnya gitu ya, lebih cepat tersebarnya. Dan ini akan banyak sekali peserta yang akan mengikuti gitu ya. Jadi kalau lewat sosial media itu akan lebih cepat ya informasinya. Nah, di sini juga sebagai ajang untuk berprestasi ya. Kemudian ajang curhat ya, ini sudah pasti aktualisasi diri ya. Ya, jadi di sosial media ini ada banyak sekali ya yang tujuan ya. Jadi tujuan dari sosial media ini terkait eksistensi ataukah aktualisasi diri, menambah wawasan, komunikasi dan sosialisasi, dan tentunya adik-adik sudah pernah mengalami ini gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri ya, era digital, nah kita lihat di sini ya, jumlah total populasi Indonesia 272,1 juta. Nah, kita lihat di sini ya. Smartphone terkoneksi, coba kita lihat ya. Smartphone yang terkoneksi sebanyak 338,2 juta. Ya. Kalau dilihat populasinya 272, tapi smartphone yang terkoneksi lebih banyak. Hampir 100 ya. Ya ini mungkin sekitar 60 sekian juta. 66 juta gitu ya. Nah, jadi lebih banyak smartphone-nya yang terkoneksi gitu ya. Jadi satu orang bisa jadi memiliki 2-3 smartphone. Ya, seperti itu. Ya, jadi banyak sekali ya yang digunakan ya. Yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi satu orang bisa memiliki smartphone lebih dari 2 gitu ya. Di sini kalau dilihat pengguna internetnya adalah 175 ya. Jadi pengguna internet ini lebih ke arah ya menggunakan provider tertentu gitu ya. Pengguna internet atau dari akses WiFi yang secara bebas ya, mungkin seperti di kampus dan sebagainya, dari area-area tertentu ya. Pengguna media sosial aktif itu sekitar 160 juta ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini sekitar lebih dari separuh ya, lebih dari separuh populasi di Indonesia ya, pengguna media sosial aktifnya. Kita lanjutkan. Ya, jadi sekitar 124% smartphone-nya terkoneksi. Nah, kemudian pengguna media sosial yang aktif 59%. Ya. Nah, ini berdasarkan dari WHO ya, penggunaan internet ya. Dari penggunaan internet ini kalau kita lihat di Indonesia, nah ini kalau dilihat di Indonesia ada 88% pengguna YouTube begitu ya. Pengguna YouTube yang paling besar adalah pengguna di Indonesia ya, yang paling besar adalah pengguna YouTube gitu ya. Jadi 88%. Kemudian diikuti WhatsApp,
Facebook, ya ini yang media yang populer ya di Indonesia, Instagram dan seterusnya. Oke. Di paling banyak YouTube ya, banyak sekali youtuber yang mungkin kalau adik-adik ini melihat. Nah, jadi YouTube, WhatsApp, Facebook. Nah, kemudian kalau dilihat dari YouTube sendiri, begitu ya, pencarian yang paling banyak, ya, yang paling banyak dilakukan oleh pengguna di Indonesia adalah lagu. Nah, kemudian terkait Indonesia sendiri ya, entah itu berita atau ya lagu-lagu ataukah biasanya infotainment ya misalnya ya gitu ya. Kemudian film ya, ini film indeksnya dan seterusnya. Ini berdasarkan pencarian ya, yang terbaik. Oke, 19 terbaik. Kita lihat di sini ada video yang mungkin kita bisa lihat bersama. Mungkin saya share ini dulu ya, audionya. Oke. Dalam laporan riset dari Microsoft 2020 Digital Civility Index atau DCI, survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Lantas apa sih alasannya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam netizen Indonesia tak sopan se-Asia Tenggara. Nah, dalam survei tahunan dari Microsoft ini diselenggarakan antara bulan April sampai dengan Mei 2020 yang melibatkan 16.000 responden di 32 negara yang terdiri dari kaum muda dan juga dewasa. Nah, survei ini menggunakan skor dari 0 sampai 100, di mana makin rendah, skor berarti paparan resiko online ini makin rendah. Sehingga tingkat kesopanan di dunia maya negara itu disimpulkan makin tinggi. Nah, risiko online apa sih yang dimaksud? Nah, risiko online yang dimaksud ini termasuk beredarnya kabar hoax, kemudian ujaran kebencian, penipuan, bullying, hingga diskriminasi yang dialami di dunia maya. Nah, berdasarkan Digital Civility Index secara global, negara-negara maju kalau kita lihat ini berada di urutan tertinggi, di mana Belanda ini berada di ranking pertama, yang artinya menjadi negara dengan netizen paling sopan dengan indeks skor 51. Sementara di Asia Tenggara dan juga di Asia secara umum, Singapura ini berada di posisi teratas atau menjadi negara teladan nih karena paling sopan dalam aktivitas online. Dan keempat secara global dengan skor 59 yang posisinya ini berada setelah Belanda, Inggris dan juga Amerika Serikat. Nah, menariknya nih kalau kita lihat berdasarkan generasinya di antara boomers, Gen X, Gen Z dan juga milenial. Nah, generasi Z dan milenial ini paling banyak terlibat dalam kasus bullying. Sementara generasi X dan juga milenial ini paling banyak yang menjadi target bullying, di mana sebanyak 62% dari Gen X merasa menjadi target bullying. Sementara milenial sebanyak 59% milenial ini merasa menjadi target dari bullying. Nah, perilaku bullying oleh anonim atau orang asing, strangers gitu ya, di tahun 2020 melonjak. Yang paling tinggi peningkatannya kalau kita lihat ini adalah pelecehan secara online, yaitu dari 25% melonjak menjadi 47%. Kemudian cyberbullying dari 12% menjadi 33% dan diperlakukan dengan tidak baik ini dari 19% menjadi 37%. Lantas bagaimana dengan ranking netizen Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, Indonesia menempati ranking ke-29 dari 32 negara atau memburuk 8 poin dengan skor 76. Dengan kata lain, netizen Indonesia mendapatkan predikat paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Posisi netizen plus 62 ini bahkan jauh di bawah Malaysia yang berada di ranking 10 dengan skor 63. Atau berada di urutan kedua setelah Singapura dalam hal kesopanan online di Asia Tenggara. Nah, negara tetangga lain yang juga mendapatkan ranking lebih baik dari netizen Indonesia selanjutnya ada Filipina. Kalau kita lihat ini berada di peringkat 13 dengan indeks skor 66. Kemudian Vietnam, kalau kita lihat Thailand
di urutan ke-19, indeks skor 69, kemudian Vietnam di ranking 24 dengan indeks skor 71. Dan kita ini hanya lebih unggul dari Meksiko, Rusia, dan Afrika Selatan dalam hal kesopanan online di survei tersebut secara global. Nah, skor kesopanan di dunia maya ini sebenarnya kalau kita lihat untuk kaum remaja sebenarnya tidak berubah dari tahun sebelumnya, tapi justru turun di kalangan dewasa. Merosotnya kesopanan netizen negara kita ini menurut survei tersebut didorong oleh netizen dewasa yang bertambah tidak sopan, di mana skornya meningkat sebanyak 16 poin. Nah, sementara itu ada 3 cara atau aksi pertahanan yang paling banyak dilakukan dalam menghadapi bullying netizen Indonesia, yaitu blok, kemudian berbicara kepada teman, atau mengabaikan saja. Nah, sementara itu dari survei tersebut ada sebanyak 42% responden Indonesia mengatakan bahwa kesopanan online ini lebih baik selama masa pandemi COVID-19. Pasalnya mereka merasa bahwa kesopanan online ini meningkat berkat adanya rasa kebersamaan yang lebih besar dan juga menyaksikan orang satu sama lain ini saling membantu gitu. Sementara itu ada 17% responden yang justru mengatakan aktivitas online memburuk selama pandemi. Pasalnya lebih banyak penyebaran informasi palsu dan juga menyesatkan. Selain itu juga lebih banyak orang yang bertindak egois secara online. Selanjutnya kita lihat, nah dalam riset tersebut seberapa baik atau buruk kesopanan online ini terkait dengan interaksi yang tidak diinginkan, kemudian interaksi seksual yang tidak diinginkan, kerusakan reputasi, dan ternyata ini ditindas dan dilecehkan justru dinilai lebih negatif atau semakin buruk pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yang naik 5 poin. Nah, selanjutnya kita lihat kenapa sih netizen Indonesia menjadi salah satu yang berada di peringkat bawah kesopanan di dunia maya adalah, nah netizen Indonesia ini dikatakan bahwa cukup tinggi ya terpapar hal-hal negatif di internet. Nah, hal negatif yang dinilai menggerus kesopanan itu menurut laporan tersebut adalah penyebaran hoax, kemudian ujaran kebencian, diskriminasi hingga bullying. Nah, secara rinci kalau kita lihat risiko terbesar dari perilaku netizen Indonesia adalah adanya hoax dan juga penipuan yang naik 13 poin menjadi 47%. Kemudian ada ujaran kebencian atau hate speech, ini juga naik 5 poin menjadi 27%, dan diskriminasi kalau kita lihat ini justru turun 2 poin menjadi 13%. Nah, 48% sumber risikonya ini berasal dari orang asing atau strangers. Nah, sementara itu dari hampir 5 dari 10 orang atau sekitar 47% responden mengaku bahwa mereka ini terlibat dalam kasus bullying atau penindasan. Dan 19% responden mengaku bahwa mereka ini sebagai target dari bullying. Dan kaum milenial ini adalah yang paling terpukul oleh bullying, di mana sebanyak 54% milenial merasa terpukul akibat bullying, kemudian disusul 47% generasi Z yang mengalami bullying atau perundungan. Nah, dari yang meskipun kalau kita lihat terlepas gitu ya dari yang biasanya disebut netizen maha benar, namun studi tahunan kesopanan digital ini tentu saja penting gitu ya untuk diperhatikan supaya bisa meningkatkan kesadaran kita dan juga mendorong interaksi yang lebih positif secara online. Oke, baik. Iya, itu tadi ya. Jadi terkait tingkat kesopanan ya. Jadi Indonesia berada di terendah ya, berada tingkat sopannya ya, se-Asia Tenggara. Tadi terlihat kalau di dunia urutan keempat, urutan ke-29 ya tadi ya. Jadi banyak sekali tadi ya penyebabnya, dari hoax ya, mungkin penipuan ya. Dari situ kadang dengan adanya hoax itu kita tinggal ikut aja gitu ya, ikut saja memberikan komentar, tambah membesar-besarkan gitu ya. Jadi kalau ada satu yang berkomentar, tambah membesarkan. Atau kalau ada satu permasalahan yang misalnya A benci B, kemudian ikut-ikut juga membenci B, ya misalnya seperti itu ya, ikut-ikut juga sampai dibully ya dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali yang terjadi di negara kita ini. Nah, oleh karena itu jika tidak dari kita sendiri gitu ya untuk mencegah hal itu ya, itu siapa lagi gitu ya. Jadi dari adik-adik sendiri ya, mulai dari sekarang ketika bermedia sosial ya, dimanapun itu, di YouTube ataukah
di Instagram atau di lainnya gitu ya. Jadi dengan melakukan dengan beretika ya, melakukan hal-hal yang baik gitu ya, berpendapat. Jadi kalau misalnya belum tahu tentang berita tersebut gitu ya, dicari tahu kebenarannya, ini benar tidak ya, benar berita ini gitu ya. Jadi tidak asal posting ya, tapi dicari apakah sudah benar ataukah tidak gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak benar ya tidak perlu diposting, atau sebenarnya ini benar tapi menyakitkan pihak lain gitu ya, menyakiti pihak lain, itu sebaiknya jangan. Jadi langsung ditegur saja misalnya seperti itu ya. Jadi supaya tidak ada pertikaian ya. Jadi diselesaikan dengan baik-baik ya, langsung saja ditegur saja ya. Jadi seperti itu. Ya itu tadi ya terkait berita yang disampaikan. Dalam laporan riset dari Oke, di sini kalau kita lihat terkait masyarakat menilai konten politik paling banyak mengandung hoax ya dan berita bohong. Ya, ini tentang politik ya yang paling banyak ya. Kemudian kesehatan ini pada KIC tahun 2020 ya, November 2020. Ya, kemudian agama, diikuti agama, kerusuhan dan seterusnya. Jadi politik yang paling banyak hoax ya, yang berita yang beredar ini adalah hoax ya. Jadi perlu di cross check kembali ya, tabayunkan, tanyakan apakah sudah benar tidak ya, seperti itu. Kemudian ragam sebab masyarakat sebar hoax ya, ini ada beberapa alasan kenapa menyebarkan hoax ya. Biasanya hanya meneruskan berita yang tersebar. Kadang kita dapat forward ya, forward dari grup yang lain ya, misalnya di forward kemudian masuk ke grup tertentu ya yang ada kita di situ. Nah, kemudian dibaca ikut menyebarkan juga ya. Sebaiknya dibaca dulu kemudian ini benar tidak gitu ya, ditanyakan. Seperti itu supaya tidak semakin melebar gitu ya hoax tersebut. Ya. Tidak tahu bahwa berita tersebut tidak benar. Nah, ini yang urutan keduanya. Oke. Kemudian tidak tahu sumber berita secara jelas, hanya sekedar iseng. Jadi kadang karena keisengan, kemudian percaya saja mendapatkan berita itu, akhirnya tersebar-sebar sampai menyebar gitu ya, menyeluruh. Padahal iseng gitu ya, tidak benar berita tersebut. Dan yang poin terakhir ya untuk alasannya mempengaruhi orang lain. Ya, baik seperti yang disampaikan sini ya, quote ini bahwa konten itu adalah api. Konten ini adalah api. Dan sosial media ini adalah bensinnya. Jadi kalau ada satu berita, ada posting ya, post tertentu, dengan adanya sosial media ini semakin terbakar begitu ya, karena disiram oleh bensin. Ya. Padahal api yang awalnya kecil ya sudah kontennya ya seperti ini gitu yang ada. Tapi ketika disebar masuk ke sosial media banyak yang baca kemudian dan berpendapat yang dimana masing-masing pemikiran orang itu berbeda-beda gitu ya, pro kontra, ya jadi semakin besar gitu ya, semakin api ini semakin besar seperti itu. Oleh karena itu dibutuhkan adanya etika, ya. Dibutuhkan adanya etika ketika kita bermedia sosial. Dasar hukumnya dari surat Al-Hujurat ya, ayat 6 kita dengarkan. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Jadi dari surat Al-Hujurat ini ayat 6, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik
membawa suatu berita, maka periksalah, ya. Periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah. Periksalah dengan teliti, tabayun, gitu ya. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ya, yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang ini karena berita yang tidak benar, kemudian ikut-ikutan, banyak yang menyerang misalnya ya ke si A ini, akhirnya terlihat jadi dia merasa bersalah karena dicap orang-orang gitu ya, orang-orang bersalah gitu, padahal tidak gitu ya. Jadi karena satu berita tertentu yang hoax gitu ya, yang tidak benar. Nah, ini berbahaya sekali. Dan sudah banyak, mungkin adik-adik juga melihat berita gitu ya, membaca artikel berita gitu ya. Karena bullying di media sosial gitu ya. Karena netizen itu jadi ada yang bunuh diri. Ya. Percobaan bunuh diri ada, sampai yang bunuh diri pun ada karena itu. Ya, mungkin tahu ya. Jadi berbahaya sekali ya. Ya, mulut apa yang disampaikan itu ya. Baik, kemudian dasar hukum berikutnya berdasarkan hadis ya, riwayat Abu Hurairah ya, yang artinya akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang jujur didustakan. Pengkhianatan terhadap amanah yang diberi, orang yang jujur dihianati. Kemudian Ruwaibidah ikut berkomentar. Ya. Lalu ditanya, apa itu Ruwaibidah? Ruwaibidah ya. Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Jadi karena tidak meneliti terlebih dulu gitu ya, mencari kebenarannya terlebih dulu. Ya, jadi hanya ikut-ikutan saja ya sudah disebarkan, di forward gitu ya. Ya, dasar hukum yang ketiga dari UU ITE ya, Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik tahun 2008. Ya, di sini ada pasal 27 sampai pasal 30 ya, terkait muatan asusila, kemudian penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman pada pasal 27. Kemudian ini secara online gitu ya, di dunia maya gitu ya. Kemudian pasal 28 hoax, tentang hoax dan sara. Kemudian di pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Kemudian yang pasal 30 terkait hacking, cracking gitu ya, phishing. Kemudian spam ya, spamming, malware ya. Di sini dari beberapa ya sumber akhlak ketika kita bermedia sosial ya, kita perlu muraqabah ya, kita perlu bermuraqabah. Muraqabah ini merasa selalu diawasi oleh Allah gitu ya. Jadi apapun aktivitas kita, apapun perilaku kita, gitu ya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, baik itu secara offline maupun online, kalau dalam hal ini dalam bermedia sosial, kita harus selalu merasa bahwa Allah itu ada dan mengawasi kita, gitu ya. Allah akan selalu mengawasi kita, seperti itu. Nah, kemudian ingat hisab, jaga batasan pergaulan, kemudian wasilah ilmiah, jadi mengambil manfaatnya, ya manfaat, mewujudkan kemanfaatan itu ya dalam di media sosial, ya, jadi kita ambil manfaatnya, seperti itu. Kemudian ada jalin persaudaraan, tentunya kita bermedia sosial ya, kita akan mencari teman gitu ya, menjalin persaudaraan ya. Kemudian ada istifadah
istifadhah ini bahwa kita menggunakan sarana media sosial ini tentunya untuk mengambil manfaatnya, untuk mengambil faedahnya. Ya, misalnya setelah lulus kuliah, tentunya teman-teman kita sudah ada bekerja di mana gitu ya, di luar kota, bahkan ada di luar negeri, mungkin melanjutkan sekolah gitu ya. Di sini tentu kita ingin tetap kita tetap terjalin gitu ya, persaudaraan kita tetap terjalin banyak ke sini ya, sehingga kita bisa berinteraksi ya di media sosial ya. Kita ambil manfaatnya, kita bisa kontak, oh ya ukhuwah kita supaya bisa terjalin, kita bisa melihat aktivitas gitu ya di media sosial ya, mungkin teman kita di luar negeri ya misalnya, oh di sana ada sedang musim dingin gitu ya, melihat salju dan sebagainya, kita kan juga jadi wah seperti itu ya, di negara ya, di Eropa misalnya, sedang di Eropa juga ya. Jadi di sini dari media sosial ini kita ambil manfaatnya. Ya mungkin seperti yang tadi disampaikan ya, tadi di awal disampaikan bahwa bisa menambah wawasan kita ketika bermedia sosial, meningkatkan cara berpikir kita. Ya. Kita gunakan media sosial ini untuk mencari ilmu gitu ya, untuk menambah wawasan kita. Seperti itu. Jadi kita ambil manfaatnya dengan menggunakan media sosial. Kemudian bertanggung jawab dan amanah ya, tentunya ketika kita menggunakan media sosial ya, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Kita berikan komentar yang baik ya, untuk memberikan solusi seperti itu. Perhatikan pertemanan ya, jadi ini juga kita perlu lakukan ya ketika bermedia sosial ya, jadi jangan sampai salah ya memilih teman. Kemudian tidak lalai ya, jangan sampai lalai, jadi dalam artian ketika kita sedang akses misalnya YouTube ataukah Instagram, jangan sampai lalai dengan tugas utama kita gitu ya, sebagai misalnya adik-adik kan sebagai mahasiswa gitu ya, jadi ada kuliah kemudian mengerjakan tugas, dan tugas kita sebagai muslim ya, sebagai muslim sholat 5 waktunya jangan sampai terlambat gitu ya, kemudian ditambah tilawah, setelah itu berzikir ya, jadi diberikan porsi yang tepat gitu ya untuk bermedia sosial. Mungkin misalnya agak santai misalnya setelah belajar, setelah mengerjakan tugas, ya mungkin santai dulu, buka YouTube gitu ya misalnya ya, untuk refreshing, mencari berita misalnya, ya seperti itu, atau bahkan mencari materi ya, materi belajar ataukah tutorial begitu ya. Jadi banyak sekali kan biasanya ya di YouTube disampaikan berikut animasinya, penjelasannya begitu ya. Jadi akan lebih mudah secara visual, akan lebih mudah masuk ya. Ya jadi seperti itu ya. Tidak sampai berlarut-larut ya. Jadi tidak lalai dengan kewajiban kita ya. Kemudian ikhlas ya, dan ikhlas tentunya. Ya, baik. Dari media sosial ini ya, apa yang kita lakukan, apa yang yang perlu diperhatikan, ada etika untuk mengupdate status, kemudian etika berkomunikasi secara virtual, kemudian etika di depan publik gitu ya. Etika berkomentar dan etika sharing informasi. Dan hal ini dituangkan dalam fatwa MUI. Kita lihat di sini dari video ini ya. Ya, pada awalnya media sosial memang diperuntukkan sebagai ruang atau wadah komunikasi dan juga informasi bagi mereka yang mungkin terpisah jarak. Namun kita lihat bagaimana seiring perkembangan zaman
media sosial banyak sekali mengambil peran dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga mungkin dari hal-hal yang berbau positif, begitu yang bermanfaat, sampai ke dengan hal-hal yang bermaslahat hingga berbuat jahat. Nah, banyaknya dampak buruk dari penggunaan media sosial kini banyak membawa kekhawatiran dari banyak pihak. Nah, salah satunya itu tadi adalah MUI yang kemudian beberapa waktu belakangan ini mengeluarkan fatwa yang juga akhirnya bergerak melalui fatwa hukum dan juga pedoman bermuamalah di media sosial. Kita lihat seperti apa. Ini ada jangan asal share di media sosial. Mungkin tahukah Anda? Oke, kita nextnya. Di mana ini? Oke. Saya masih coba ya. Kita akan melihat Indonesia ternyata juga menempati negara begitu yang negara terbanyak yang menggunakan media sosial. Sedikitnya ada 2,3 orang di seluruh dunia yang tercatat sebagai pengguna media sosial. Kita lihat. Oke, ini agak kurang bersahabat kalau subuh-subuh mungkin touchscreen-nya dengan saya. Ini pengguna media sosial di Indonesia, itu tadi saya bilang pengguna internet mencapai 63 juta orang dari seluruh populasi atau wilayah di Indonesia. 95% mereka mengakses ke media sosial. Data ini dari kita lihat 2,3 miliar orang di seluruh dunia ini juga aktif menggunakan media sosial. Data atau fakta bahwa Indonesia menempati urutan atau peringkat keempat pengguna terbesar Facebook misalnya salah satunya, sebelumnya didahului oleh negara Amerika, kemudian Brasil dan juga ada India, dan juga Indonesia menempati urutan atau posisi kelima sebagai negara terbesar pengguna aktif Twitter. Lalu kita geser ke halaman berikutnya, oke? Apakah kita masih bisa bergerak? Nah, ini tingkat berbagi informasi di media sosial. Kalau kita lihat dari data-data yang tadi, Indonesia sebagai negara terbesar pengguna aktif Facebook dan juga pengguna aktif Twitter, itu juga menjelaskan kepada kita bahwa Indonesia memiliki potensi atau berpotensi sebagai pasar terbesar bagi dunia digital, tidak hanya di dunia digital Asia saja, tapi juga di seluruh dunia. Kita lihat tingkat berbagi informasi di media sosial, artinya orang-orang Indonesia paling banyak menggunakan media sosial ini untuk memberikan atau men-share sesuatu, berbagi informasi. Paling banyak di Facebook jumlahnya hampir 45%, 44,86%. Kemudian WhatsApp hampir 29%. Kemudian yang ketiga adalah Line 21,59% dan juga Twitter sebesar 11,76% dan sisanya lain-lain. Misalnya ada juga Path dan juga lain sebagainya 13,04%. Lalu berikutnya lagi, nah ini yang juga harusnya menjadi pedoman bagi kita semua, mereka-mereka yang aktif menggunakan media sosial adalah bagaimana memverifikasi data, informasi atau gambar ketika kita melihat di sebuah media sosial. Yang pertama adalah cek dulu kebenaran sumbernya, jadi jangan asal men-share atau membagikan informasi, begitu harus dicek dulu, mungkin Anda bisa googling, kemudian konfirmasi juga dan klarifikasi informasi yang Anda dapat tersebut, dan yang pasti tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan men-share atau membagikan informasi berupa kebencian, fitnah, gosip, dan juga adu domba. Kalau mungkin kita bisa simpulkan, penggunaan media sosial ini bak pisau begitu bermata dua. Anda bisa mendapatkan mudaratnya, penggunaan negatif ya mudaratnya, atau juga sebaliknya Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari men-share segala sesuatu yang ada di media sosial. Nah, terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan penggunaan akun media sosial, kami melalui akun Twitter kami @cnnandiconnected juga mencoba mencari tahu seperti apa respon dari netizen terkait dengan fatwa MUI mengenai hukum bermuamalah di media sosial. Nah, polling ini sudah kami adakan sejak kurang lebih 14 jam yang lalu. Sejauh ini juga sudah diikuti hampir 500 netizen di Twitter dengan jawaban beserta alasan yang berbeda-beda pastinya. Kita lihat apa kata netizen terkait dengan fatwa MUI ini. Oke, 40% ternyata netizen Indonesia menyatakan bahwa setuju dengan adanya fatwa hukum bermuamalah di media sosial. Kemudian angkanya lagi adalah 16% menyatakan kurang setuju, 20% tidak setuju, sisanya masih 24% masih mengambang gitu, masih abu-abu, tidak tahu. Oke, banyak juga ada beberapa polling begitu kalau saya lihat ya, bahwa katanya netizen atau masyarakat ini lebih banyak puasa dulu di media sosial agar lebih tenang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Ya, baik ya. Di tentang fatwa MUI ini
terkait bermuamalah ya, hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Dan ini dijadikan pedoman ya buat kita sebagai Muslim. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang nanti dan pedoman nih tentunya dalam media sosial di sini dituliskan terkait ketentuan hukum yang perlu dilakukan, yang perlu diamalkan, yang kita praktekkan. Di poin pertama ini, di mana setiap Muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, ya, ini ya, ketakwaan, kebajikan, ya, persaudaraan, ukhuwah, ya, dan saling wasiat akan kebenaran dan seterusnya. Nah, ini yang poin kedua, dalam media sosial wajib memperhatikan, ya, ini hubungannya ke sana ya tadi ya, karena persaudaraan, kebajikan. Nah, kemudian yang poin ketiga ini yang diharamkan, ya, terkait ghibah, fitnah, gitu ya. Kemudian melakukan bullying, menyebarkan hoax, menyebarkan pornografi, kemaksiatan, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan waktunya. Gitu ya. Kemudian tentang memproduksi, menyebarkan konten ya, membuat dapat diaksesnya konten yang tidak benar, ini hukumnya haram. Nah, kemudian mencari informasi tentang aib, gosip, ini juga hukumnya haram. Ya, ini ada beberapa poin ya dari ketentuan hukum berdasarkan fatwa MUI. Ini konten, ya ini terkait penyebaran konten yang salah gitu ya, untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Gitu. Hukumnya juga haram. Nah, kemudian menyebarkan konten bersifat pribadi ke khalayak, ini juga ya haram. Aktivitas buzzer ya untuk penyediaan informasi berisi hoax ya, ghibah, fitnah, hukumnya haram. Pedoman-pedoman pada bermuamalah gitu ya. Di sini dibagi ada pedoman umum, kemudian ada pedoman verifikasi konten atau informasi. Nah, ini yang perlu adanya proses tabayun gitu ya, memastikan sumber informasi berita tersebut gitu ya. Kemudian kebenaran kontennya, kemudian konteksnya juga perlu dipastikan, tempat dan waktunya. Ya bisa jadi kita mendapat informasi, tapi ternyata sudah lampau gitu ya, 2 tahun dan tidak berlaku gitu ya, informasi tersebut. Ya, jadi perlu dipastikan, dicek kembali. Cara memastikan kebenaran informasi, ini langsung bertanya ke sumbernya. Kemudian bisa klarifikasi ya ke pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi. Nah, ini jadi adanya tabayun ya tadi ya terkait verifikasi konten. Kemudian pedoman tentang pembuatan konten. Ya, di pembuatan, kalau kita membuat konten apakah di Instagram, YouTube, gitu ya, Twitter, Facebook, gitu ya, kita berpedoman yang ada di poin-poin ini, gitu ya, berpedoman di sini menggunakan kalimat grafis yang mudah dipahami, tidak multitafsir, ya, tidak ambigu ya, kemudian tidak menyakiti orang lain. Konten informasi harus benar. Informasi sebagaimana di bagian A yang pedoman bermuamalah gitu ya, sesuai dengan pedoman A. Konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat. Kemudian dibuat sebagai sarana amar ma'ruf nahi mungkar. Konten yang dibuat berdampak baik. Jadi untuk kebaikan ya, untuk kebaikan. Memilih diksi yang tidak provokatif. Ya, supaya tidak terjadi kebencian, pertikaian gitu ya. Kontennya tidak berisi hoax, fitnah, ghibah gitu ya. Nah, dan lainnya. Kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i. Ya, yang terkait pornografi, visualisasi kekerasan ya, provokasi dan lainnya. Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah umum.
Cara memastikan kemanfaatan konten ini bisa ada beberapa ya di sini ya, dengan menambah untuk mempererat persaudaraan tadi ya, ukhuwah, kemudian mendorong kepada kebaikan, ketakwaan, menambah ilmu pengetahuan. Jadi di cross check kembali gitu ya, konten ini apakah saya ketika memosting gitu ya, memosting ini benar-benar ada manfaatnya ataukah ada yang tersakiti pihak lain gitu. Jadi di review lagi gitu ya ketika kita akan posting sesuatu. Setiap muslim dilarang mencari aib ya. Ini yang tidak boleh, yang haram tadi ya disebutkan di pedoman A. Tidak boleh menjadikan penyediaan konten yang berupa hoax, aib, ya. Hate speech. Nah, ini. Ya, kemudian pedoman yang keempat tentang penyebaran konten. Tadi di awal verifikasi konten, kemudian pembuatan konten, dan yang keempat ini penyebaran konten. Ya. Konten tersebut harus memenuhi kriteria berikut, bahwa konten yang disebarkan itu adalah benar gitu ya. Konten tersebut benar, baik dari sisi isi dan seterusnya. Kemudian bermanfaat, bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat. Tepat waktu dan tempat. Ya, informasi yang akan disebar sesuai dengan waktu dan tempatnya. Ya. Kemudian tepat konteks, ya. Tepat konteks ini tidak boleh dilepaskan dari bahwa konteks ya, konteks tertentu. Ya. Karena kalau misalnya berbeda konteks ya, tentunya nanti pemahamannya, cara berpikirnya itu akan berbeda. Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak HKI, gitu ya, hak kekayaan intelektual dan privasi. Ya, kemudian di poin ya ini ada poin selanjutnya kurang lebih sama ya, jadi hoax ya, tidak boleh menyebarkan hoax, ghibah. Kemudian tidak menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, gitu ya, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ya. Membangun opini ya, opini masyarakat, jadi supaya berhasil sukses. Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak. Tadi juga muncul juga ya. Ya. Kemudian di sini setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya. Misalnya kita menerima berita, menerima informasi yang mungkin dapat forward gitu ya dari teman kita. Ternyata itu tentang aib orang lain ya. Sebaiknya jangan tidak boleh disebarkan ke khalayak. Jadi walaupun akan tabayun ya, akan ditanyakan karena akan menyakiti gitu ya. Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, oh ini sudah ya. Nah, jadi ya ini dilakukan pencegahan ya. Tidak boleh menyebarkan kesalahan, aib gitu ya. Setiap orang yang memperoleh tentang aib, hal yang tidak disukai, tidak boleh menyebarkan ke khalayak. Kemudian setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi, setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran. Kalau yang tadi memperoleh informasi, kalau yang ini tahu adanya penyebaran tentang aib kesalahan tersebut, nah ini harus dicegah. Jadi kita mengingatkan, oh jangan. Ya, jadi misalnya ada teman yang dapat gitu ya, saya dapat gitu, teman saya dapat. Nah, saya mengingatkan gitu ya, jangan sebar ya gitu ya. Seperti itu. Jadi saling mengingatkan. Jadi saling mengingatkan di antara lingkungan kita ya, sekitar kita. Pencegahan pada poin 7 ya. Dengan cara mengingatkan penyebar ya ini ya tadi ya secara tertutup ya, atau menghapus informasinya. Orang yang bersalah telah menyebarkan hoax ya ke khalayak baik sengaja atau tidak, jadi harus bertobat ya dengan meminta maaf, ya, meminta ampun kepada Allah, ya, istighfar serta meminta maaf kepada pihak yang dirugikan, misalnya perbuatannya dan komitmen tidak mengulangi. Ya, ini tadi ya tentang fatwa
MUI, dan di situ juga sudah ada di buku panduan mentoring. Silakan nanti adik-adik bisa mengecek ya di buku mentoring itu untuk penjelasan lebih lanjut lagi. Baik, ya mungkin ini dari Umar bin Khattab menyebutkan bahwa mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Ya, jadi kita sebagai Muslim, orang yang berpendidikan, ya, kan sedang kuliah gitu ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita, ya. Jadi kita sebagai pelopornya ya untuk saling mengingatkan di antara teman-teman kita gitu ya dan saudara-saudara kita ya, jadi jangan takut ya. Jadi misalnya adik-adik ingin mengingatkan saudara gitu, adik atau kakak, kak ini jangan disebar kak ini ya, atau mungkin orang tua kita, ibu ini benar enggak ini beritanya, jadi jangan disebar kalau misalnya enggak tahu asal muasalnya gitu ya, jadi benar tidaknya ya. Jadi kita saling mengingatkan ya, kita mengingatkan dengan baik gitu ya. Jadi dari lingkungan kita sendiri ya tentunya nanti akan semakin membesar ya, jadi melebar kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan dari teman satu ke teman yang lain, saudara satu ke saudara yang lain, kemudian makin menyebar dan itu akan jadi semakin baik. Dan semoga untuk tahun-tahun berikutnya Indonesia jadi tidak menjadi negara menyebutnya ya, disebut sebagai netizen yang tidak sopan ya se-Asia Tenggara, karena apa yang dilakukan oleh adik-adik gitu ya. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Tetap semangat untuk selalu berbuat kebaikan dengan sesama. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dimas. Silahkan kalau ada diskusi. Baik, ini telah memberikan materi ketika bermedsos. Tadi juga sudah diterangkan data-data penggunaan medsos di Indonesia, dan sudah diberikan video terkait gimana netizen tata cara bermedsos di dunia, termasuk netizen yang istilahnya kurang beretika. Sudah diterangkan gimana cara kita medsos yang baik. Mungkin dari teman-teman mentor maupun PT yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi pada malam hari ini bisa mengaktifkan fitur raise-nya. Silakan. Saya ulang lagi. Oke, ada Mas Rizky Wahyu. Moga Mas Rizky. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahyu Arifin dari kelompok 9 Putra. Bu, saya izin bertanya, Bu. Di sosial media kan seringkali saya menemui orang-orang yang mendadak jadi ustadz, jadi ahli agama, jadi pembela Allah di kolom komentar. Kenapa begitu? Karena saya dapati mereka adalah orang-orang Islam yang menggunakan ayat-ayat atau ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Mereka mengutarakan penolakan atas konten-konten yang bertentangan dengan Islam, dengan cara mencaci, menghakimi, bahkan menyumpai seperti orang kayak gini nggak mungkin masuk surga, atau orang kayak gini yang mempercepat kiamat dan lain-lain.
tapi mereka bersembunyi di balik kata sekedar mengingatkan. Padahal kita tahu ada mengingatkan itu harus empat mata dengan bahasa yang baik, tabayun, jangan memaksa, dan memastikan agamanya sama jika kita ingin menasehati dari sudut pandang agama. Selain itu, kadang ketika topik bahasan dalam suatu komentar itu dari sudut pandang sains, ada saja orang yang menentang menggunakan agama. Pertanyaannya, Bu, pertama, apakah semua yang ada di sosial media itu harus dilawan dengan agama, Bu? Seperti berdiskusi dan lain-lain. Yang kedua, apa yang sebenarnya menyebabkan orang-orang ini merasa berhak untuk sekedar mengingatkan? Apakah karena ingin dicap baik, atau membela agama, atau spontanitas, atau bahkan mereka sedang mempermalukan diri mereka sendiri tanpa sadar. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengubah etika buruk ini, Bu? Karena meskipun sudah ada pedoman MUI, masih saja terjadi hal-hal seperti itu, Bu. Sekian, terima kasih. Ya, baik, Mas Rizky, terima kasih banyak. Ya, ini sudah banyak terjadi ya di media-media sosial ya, apalagi sekarang zaman di masa pandemi ya, tentunya semuanya serba online dan semakin banyak sekali yang semakin aktif ya media sosial ini. Dan apa yang disampaikan tadi oleh Mas Rizky, pertanyaan yang disampaikan Mas Rizky sebenarnya sudah dijawab oleh Mas Rizky sendiri. Ya, tadi ya, bahwa harus ada tabayun, ya, tabayun, kemudian kita perlu meng-cross check-nya sendiri, ya, dan mengingatkan seorang tersebut yang mungkin di media sosial sudah terlanjur menyampaikan pendapatnya yang tidak sopan gitu ya, mungkin kurang sopan atau menyakiti orang lain. Nah, ini kalau kenal dengan orang tersebut kita ingatkan secara langsung saja, tidak perlu malah dibalas di komentar itu ya, itu malah panjang nanti ya, malah dibaca dengan yang lain akan menimbulkan ini lagi. Nah, itu yang sebaiknya tidak diperbolehkan. Jadi kita langsung mengingatkan saja kalau kenal dengan orang tersebut gitu ya. Jadi seperti itu. Bagaimana untuk mencegah hal tersebut? Ya, ini memang fatwa MUI ini sebenarnya sudah lama ya, dari 2008 ya. Jadi, tapi kalau mengarah ke secara UU ITE, di sini kan susah sekali untuk mendapatkan bukti, harus dihukum. Buktinya apa? Ini sudah ada buktinya, tapi di situ perlu ditindaklanjuti lagi, karena kalau yang berbau pendapat apa yang disampaikan secara lisan gitu ya maupun tulisan, itu tentunya secara UU ITE dengan bukti langsung ya yang perlu ditunjukkan ya, itu kadang kesulitan sekali gitu ya. Dan dari sini dan banyak sekali kan yang berkomentar ya, tidak hanya 1, 2, 3 dan seterusnya ya, banyak sekali. Nah, dari sini dari kita sendiri ya, setidaknya di lingkungan kita, di area terkecil kita sajalah, mungkin sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita itu yang kita lindungi gitu ya, dalam artian kita saling mengingatkan, memberikan kebaikan-kebaikan, menyebarkan yang baik gitu ya, bertutur kata yang baik, sopan, seperti itu di lingkungan kita sendiri. Tentunya nanti dari lingkungan kita sendiri, tentunya saudara kita juga akan menyebarkan di lingkungannya sendiri gitu ya. Sahabat-sahabat kita juga akan menyebarkan di keluarga dan lingkungannya sendiri yang tidak kita kenal. Nah, itu lama-kelamaan kan akan semakin berkembang gitu ya. Setidaknya dari situ. Itu kalau menurut saya ya, menurut pendapat saya. Jadi memang kita tidak bisa, susah akan mengingatkan kalau mungkin di media sosial yang kita tidak kenal, kemudian langsung diingatkan, itu akan istilahnya mental gitu ya, langsung ditolak duluan, siapa kamu gitu ya, saya tidak kenal, seperti itu. Malah diberi ayat-ayat, wah ini siapa ya. Jadi memang tidak semuanya ketika kita memberikan pendapat, kita memberikan solusi itu berdasarkan agama gitu. Tidak semuanya akan masuk ya.
kita harus tahu. Kita harus tahu latar belakang mereka dulu seperti apa. Ya, sedikit demi sedikit baru kita masukkan. Dan kalau misalnya kita sudah semakin kenal, kita masukkan sisi-sisi agama. Begini loh, secara Islam itu seharusnya begini. Jadi jangan langsung ditodong. Ini tidak boleh, kamu dosa gitu. Mana tahu ya dosa tidaknya, itu kan semuanya Allah yang memberikan hak prerogatif Allah gitu ya, berikan kamu dosa, kamu tidak gitu ya, saya lebih lebih alim dibandingkan kamu, tidak bisa seperti itu ya. Jadi semua hanya Allah yang tahu ya. Jadi misalnya saya dan Mas Rizky ya, bisa jadi amalannya lebih banyak Mas Rizky gitu ya, kita tidak tahu amalannya lebih banyak Mas Dimas atau adik-adik yang lain. Ya, jadi bukan berarti yang lebih tua atau mungkin yang lebih berpengalaman itu akan lebih amalannya lebih banyak. Jadi kita tidak bisa menilai hal itu. Ya, setidaknya dari kita sendiri memberikan kebaikan, memberikan ujaran-ujaran yang baik, dan itu yang tadi yang disampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan, ini sebenarnya tidak benar berita ini, kita perlu tabayunkan ke yang bersangkutan. Seperti itu mungkin Mas Rizky. Mungkin ada yang terlewat ya dari pertanyaan Mas Rizky. Bisa dikonfirmasikan. Silakan Mas Rizky. Sepertinya sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Mas Rizky. Dari departemen mana Mas Rizky? Dari Departemen Teknik Mesin. Dari departemen teknik mesin. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Mas Dimas. Pertanyaannya Mas Rizky, mungkin dari teman-teman yang lain terkait etika bermedsos. Saya persilakan buat teman-teman BT maupun mentor yang ingin bertanya bisa melakukan fitur refresh. Baik, ada Mbak Galuh Kartika, waktu bisa mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum, Bu. Maaf sebelumnya saya belum bisa on cam karena suatu hal. Perkenalkan, nama saya Galuh Kartika dari kelompok PI 11 dari Departemen Desain Komunikasi Visual. Jadi pertanyaan saya bagaimana menyikapi orang yang lebih tua di keluarga yang sering menyebar hoax. Jadi kalau di grup WhatsApp keluarga itu suka bukan cuma di grup WhatsApp tapi di kehidupan nyata juga suka menyulut kabar-kabar hoax gitu, apalagi tentang vaksin, tentang COVID yang bikin orang-orang jadi kayak panik gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Galuh pertanyaannya. Ini mungkin sering terjadi ya di antara kita ya, di kalangan kita ya, dengan orang-orang terdekat kita, gitu ya. Apalagi orang yang lebih tua dari kita, ya kita mengingatkannya tentunya dengan tutur kata yang baik ya. Jadi tidak langsung di-cut, nggak boleh gitu, salah gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi dengan yang baik, maaf Ibu, Bapak gitu ya, atau Kakak ya misalnya, Pak D atau Bude ya misalnya, ini berita ini dapat informasinya dari mana gitu ya, sambil diguyon-guyoni gitu ya. Jadi dapat dari mana dan sebagainya. Kemudian sambil nanti dikasih info, ini saya dapat berita misalnya dari kementerian atau mungkin ya Kementerian Kesehatan seperti ini, bahwa dampak vaksin itu dampak positifnya ya banyak sekali dan melindungi
keluarga kita khususnya begitu ya. Jadi disampaikan yang fakta gitu ya. Jadi fakta, bukan pendapat kita sendiri. Ya, jadi setidaknya seperti itu. Kalau misalnya masih belum bisa ya, masih belum bisa, cari orang terdekatnya gitu ya, orang terdekatnya. Bagaimana untuk mengingatkan? Ya, jadi cari orang terdekatnya. Kalau masih tidak bisa lagi gitu ya, kita doakan. Ya, jadi kita sudah mengingatkan, sudah menyampaikan gitu ya, mungkin lewat orang terdekatnya atau mungkin dengan fakta-fakta dari misalnya peraturan pemerintah seperti ini dan sebagainya gitu ya. Jadi dengan doa untuk dibukakan hidayahnya gitu ya, minta kepada Allah, ya insya Allah bisa. Memang kadang susah ya kalau misalnya orang yang lebih tua gitu ya, misalnya orang tua yang mungkin wah saya yang paling benar gitu ya, dan seperti itu. Kamu siapa, anak kecil gitu ya, tidak, ini ya sebaiknya bisa disampaikan dengan yang tentunya tutur kata yang baik. Kita harus bersikap baik untuk orang yang lebih tua dari kita. Kalau untuk orang yang lebih muda, kita mengayomi, memberikan teladan gitu ya yang baik untuk mereka. Seperti itu. Mungkin itu Mbak Galuh. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih. Apa dari Mbak Galuh sudah menjawab pertanyaan itu? Saya rasa sudah. Sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 9 kurang 10 menit. Apakah dilanjut ke pertanyaan lagi atau gimana? Iya, silakan. Kalau misalnya ada lagi, silakan. Kalau tidak ada, mungkin bisa dicukupkan. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari teman-teman atau mentor yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise-nya. Saya persilakan. Saya ulang lagi, mungkin buat teman-teman mente atau mentor yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise-nya. Ya, kalau tidak ada, tidak apa-apa, Mas Dimas. Sepertinya mungkin juga sudah jelas ya dari materi, dan di buku panduan juga sudah lengkap. Langsung ditutup aja. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, materi yang sudah dijelaskan tadi oleh Udin Basra terkait etika bermedsos sudah cukup rinci sekali, dan semoga dapat diterima dengan mudah oleh teman-teman mente maupun mentor, serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini, mungkin Udin ini bisa ditutup dengan doa. Ya, baik, kita berdoa dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan tadi, dan bisa diterapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam bermedia sosial. Ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Silakan Mas Dimas. Baik, terima kasih. Mungkin kajian pada malam hari ini bisa dicukupkan. Nanti bisa bertemu lagi di kajian besok, masih ada kajian lagi 2 hari lagi. Semoga bisa tetap semangat dan
bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator izin diri, kalau maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya semuanya. Mohon izin live Mas Dimas dan adik-adik semua. Terima kasih Bu Dini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.